Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Mazmur 136 ayat pertama sampai dengan 5. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Allah yang Maha Tinggi, kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Besar, kasih-Nya kekal abadi. Hanya Dia yang membuat keajaiban-keajaiban besar, kasih-Nya kekal abadi. Dengan kebijaksanaannya, Ia menjadikan langit, kasih-Nya kekal abadi. Saudara, dapatkah kita bersyukur ketika hidup kita rugi? Ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Ketika mungkin kita ditipu orang, atau pekerjaan kita mendapat persoalan. Dapatkah kita bersyukur? Meskipun kita tahu secara teori, kasih Allah hadir dan menyertai dalam setiap keadaan. Kadang jujur sulit bagi kita untuk bersyukur kepada Allah manakala hidup kita di dalam lingkaran masalah. Mazmur 136 ini saudara, mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah, sekaligus juga diberikan alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Dan ternyata Mazmur ini menyampaikan dan mengajar kepada kita bahwa alasan bersyukur itu bukan karena keadaan yang baik. Alasan bersyukur itu karena keadaan yang seperti kita harapkan. Alasan bersyukur itu bukan karena kita memperoleh hal yang menyenangkan, tetapi alasan bersyukur itu alasannya adalah karena Tuhan baik dan kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur ini ada pola ucapan liturgis yang terus diulang bertubi-tubi dari ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kasih-Nya kekal abadi. Persoalan bisa silih berganti, masalah bisa datang bertubi-tubi, tetapi kasih setia-Nya untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Frasa ini sangat mungkin, saudara, adalah respon jemaat manakala seorang imam menyerukan kebenaran tentang Allah. Dan mengapa frasa Tuhan baik dan kasih setia-Nya sampai selama-lamanya perlu diulang berkali-kali. Dari ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir, responnya sama. Kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Kenapa harus diulang, saudara? Saudara, karena Allah tahu bahwa syukur kita mudah berubah. Syukur kita mudah tergoda karena alasan dunia. Sehingga kita perlu diingatkan berulang-ulang bahwa alasan bersyukur sebagai milik Allah adalah karena Allah itu baik dan kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Ia adalah Allah di atas segala Allah, yang hakikatnya terangkum dalam sebuah sifat kasih setia. Umat pada masa itu terus-menerus tergoda untuk
jatuh pada penyembahan berhala. Dan mereka diingatkan, mereka perlu menyadari bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta yang layak disembah. Hari ini saudara, kita tidak menyembah berhala. Tetapi Calvin berkata bahwa apapun yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah, itu adalah berhala hari ini. Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi materi, bisa jadi apapun. Ketika itu menghalangi persekutuan kita, itu adalah berhala. Dan kita diingatkan bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah berubah. Artinya apa, saudara? Melalui seluruh ciptaan ini, Allah menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang agung. Dan ketika kita melihat karya Allah dalam alam semesta, maka kita tidak dapat menahan diri untuk memuji Dia karena keindahan dan kemegahan buatan tangannya. Bukan hanya dalam ciptaan, Allah juga bekerja dalam sejarah kita umatnya. Perjalanan melintasi Laut Merah dan Padang Belantara merupakan peringatan sekaligus janji bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya yang seringkali hidup bukan dalam ketaatan, tapi dalam kebebalan. Saudaraku, dalam ayat yang ke-23 dikatakan begini, Ia tidak melupakan kita waktu kita dikalahkan, kasih-Nya kekal abadi. Di sini seakan-akan pemazmur ingin menyatakan bahwa sejarah itu bukanlah sesuatu yang di luar dirinya, tetapi adalah bagian kehidupannya sendiri. Iman dengan demikian bukan bicara mengenai masa lalu, tetapi iman yang sungguh dihidupi di masa sekarang. Maka rasa syukur itu bukan hanya disebabkan karena Allah telah menolong umat pada masa itu, namun karena Allah pun sebenarnya juga menolong kita hari ini. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya untuk umat pada masa itu. Hari ini firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin terjadi, datang silih berganti dengan waktu dan tempat yang berbeda. Tetapi kasih-Nya kekal abadi. Kasih setianya tidak pernah berubah. Alam dan sejarah dapat mengepung kita dalam berbagai masalah, namun Allah dan kasih setianya kepada kita tidak akan pernah berubah. Maka percayakah kita kepada Allah dan kasih setianya? Akankah kita masih berlari dari rasa syukur yang mendalam ketika perjalanan hidup kita menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali, dan perlu diingatkan berulang-ulang. Seringkali syukur kami bergantung kepada keadaan dan situasi. Secara teori kami tahu bahwa kami bersyukur karena Allah, tapi ketika kami menghadapi masalah, syukur itu berubah. Tapi hari ini kami diingatkan lewat Mazmur 136. Persoalan bisa silih berganti. Masalah bisa datang. Tetapi kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu itu selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah. Biarlah di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kami berpegang kepada kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mengingat untuk saudara kami, Penatua Vindiar Honggo Satura yang hari ini di dalam kemurahan Tuhan berulang tahun bertambah usianya. Biarlah Tuhan berkati pelayanannya sebagai penatua.
Orang yang dituakan secara rohani, demikian juga hidupnya adalah hidup yang dipenuhi dengan ketakutan dan kesalehan. Biarlah tiap tahun hidupnya makin bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada tahun. Berkati apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi harapannya bersama dengan keluarga Naomi, dan pakailah untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam pelayanan dan di dalam kesalehan hidup di tengah-tengah gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. Berkati juga pekerjaannya Tuhan, jadikan sebagai garam dan terang yang memberikan pengaruh yang baik di mana Tuhan tempatkan dalam pekerjaan. Inilah segala doa dan permohonan kami, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Penatua Vindiar Honggo Satura. Kiranya engkau hidup di dalam kebaikan dan kasih Allah. Tuhan memberkati.